Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini saya Zerlinda Lutfianti dengan NIM 2287200008 dari Pendidikan Khusus Untirta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan pendengaran. Penasaran? Yuk simak video selanjutnya. Kita kenali dulu yuk definisi dari anak dengan hambatan pendengaran. Menurut Sumantri, pada tahun 2007 pada halaman 93, anak dengan hambatan pendengaran adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidakberfungsian pada sebagian ataupun seluruh organ pendengaran, sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Dalam proses pembelajaran, kita perlu mengetahui adanya pendekatan pembelajaran, yaitu sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama berpusat kepada guru dan yang kedua berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah proses penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru akan memilih cara-cara yang dinilai tepat dengan materi dan penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut diharapkan adanya peningkatan keefektivitas pembelajaran dan memudahkan siswa dalam menerima informasi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian terdapat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan langkah-langkah sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar siswa atau prosedur yang harus dilalui untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran. Selain model pembelajaran, terdapat metode pembelajaran, yaitu cara untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun dalam bentuk praktik nyata. Dan juga terdapat media pembelajaran, yaitu alat bantu dalam proses pembelajaran, di mana informasi yang diberikan perlu disesuaikan dengan menekankan pada bentuk visual, kinestetik, dan juga taktil, seperti melalui video atau film, gambar, simulasi, dan demonstrasi, serta perlunya pengenalan adanya tanda bahaya visual seperti lampu sirine. Kemudian terdapat langkah-langkah dalam praktik mengajar anak dengan hambatan pendengaran. Yang pertama, anak perlu diposisikan di depan agar dapat mendengar atau melihat gerak bibir guru dengan lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya guru dan teman-teman berbicara dengan jelas tetapi tidak dengan berteriak keras. Yang ketiga, untuk memastikan anak paham atau tidak terhadap pertanyaan yang disampaikan, mintalah anak untuk mengulang pertanyaan. Yang keempat, pada saat berbicara dengan anak, pastikan wajah terarah padanya. Kelima, gunakan kata-kata yang sederhana. 6. Sesering mungkin untuk menggunakan gerakan dan juga ekspresi, serta media berupa visual. Yang ketujuh, jika menggunakan alat bantu dengar, berhati-hatilah, karena alat bantu dengar dapat memperkeras seluruh bunyi, termasuk suara latar. Dan yang kedelapan, dalam pengevaluasiannya dapat berbentuk tertulis atau performance. Kesimpulannya yaitu, anak dengan hambatan pendengaran mengalami kerusakan atau ketidakberfungsiannya pada sebagian atau seluruh organ pendengaran, sehingga strategi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik perlu menghindari bentuk auditori dan menekankan pada bentuk visual, kinestetik, dan juga taktil. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan materi yang telah disampaikan? Apakah sudah dapat dipahami? Jadi pembelajaran pada hari ini kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa strategi pembelajaran untuk anak dengan hambatan pendengaran perlu diberikan secara melihat hambatan-hambatan yang dialami oleh anak agar dapat diberikan penanganan yang khusus dan juga pemberian pembelajaran yang tepat. Setelah kita mengetahui hambatan yang dialami anak, kita juga perlu untuk mengetahui kemampuan apa saja yang telah dimilikinya dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukannya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan asesmen. Sebelum adanya praktik belajar mengajar, kita perlu melakukan asesmen untuk melihat hambatan apa saja yang dialami oleh anak, kemampuan apa saja yang telah dimilikinya, dan juga kebutuhan apa saja yang diperlukannya. Jadi proses asesmen itu penting ya teman-teman, tidak boleh terlewat sebelum dilakukannya praktik belajar mengajar. Sekian dari pembelajaran pada hari ini.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih kepada Bu Sisri Adini Alamsyah-Sidik MPD atas pemberian tugas UAS di mata kuliah Strategi Pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.